Nah, setelah file CAD kita masukkan, kita sudah menentukan lokasi, koordinat, beserta orientasinya. Langkah berikutnya yang kita perlu bikin adalah objek datum. Objek datum ini adalah objek yang menjadi referensi bagi peletakan objek lainnya nanti. Di dalam file project terdapat dua objek datum dasar, yaitu level dan grid. Level dan grid ini punya tool tersendiri, yaitu di dalam tab arsitektur, datum panel, di sini ada level, grid juga, di structure juga ada level dan grid. Lalu pertama kita akan membuat level terlebih dahulu. Garis level itu hanya akan terlihat di elevation atau section. Jadi di sini saya akan buka elevation, atau di 2019 ke atas itu garis level juga sudah terlihat di view 3D. Nah, di sini saya akan hide dulu file CAD-nya dari VG supaya garis levelnya kelihatan jelas. Di sini garis level akan kelihatan jelas. Di sini garis level ini juga berupa objek, jadi kita bisa select, terus kita bisa rename. Misalkan nih saya rename, saya bikin ini jadi level ground. Kalau garis level itu di rename, nanti corresponding view-nya dia akan tanya apakah mau di rename juga. Corresponding view itu yang ada di sini, misalkan floor plan level 1, ceiling plan level 1. Kalau ini kita jawab yes, dia akan merename corresponding view-nya. View-nya dia akan di-rename. Terus di sini juga sama, misalkan sini saya ganti ini jadi level 1, saya jawab yes. Di sini angka ini bisa double klik juga untuk mengatur elevasinya. Ya, ini unit dalam milimeter contohnya ya. Enter. Nah, di sini saya akan gunakan scale yang lebih besar sehingga ini lebih kelihatan. Nah, supaya nggak numpuk seperti ini. Jadi ini ada anotasinya ini, nanti tergantung skalanya ya. Lalu untuk membuat level baru itu ada tool tersendiri dari architecture atau structure. Di sini ada architecture level. Kalau kita klik, maka dia akan keluar level tool seperti ini. Lalu di sini kita bisa pakai line tool atau pick line dengan draw ini ya. Terus kita bisa pilih tipenya, untuk ini tipe anotasinya sebenarnya. Terus kita arahin aja, usahakan dia paralel dengan ujung garis level yang ada supaya nanti lebih rapi. Terus digeser seperti ini. Lalu klik escape untuk selesai. Escape 2 kali. Sini juga kita bisa tentukan berapa tingginya. Nah, garis level ini juga kita bisa atur panjang pendeknya dengan cara kita drag node yang bulat ini di ujungnya. Untuk mengatur panjang pendeknya garis level ini. Biasanya dia akan ngikut garis level yang lain pada saat satu garis level ditarik lebih panjang atau lebih pendek. Nah, di sini pentingnya garis level ini sejajar. Misalkan kalau kita bikin garis level ini nggak sejajar seperti ini, pada saat garis level ini ditarik, garis level yang nggak sejajar dia nggak akan ikut. Maka ini dia harus ditarik supaya dia sejajar. Ini bisa digeser secara bersamaan.
Nah, di sini kalau kita punya bangunan misalkan 2 lantai, garis levelnya dia butuh satu yang paling atas ini adalah garis untuk atap. Rename corresponding view, yes. Setiap kita bikin garis level baru, dia akan ngebuat floor plan ini secara otomatis. Floor plan, ceiling plan, dan satu lagi dia adalah structural plan. Ada cara kedua untuk ngebuat garis level ini, yaitu garis level ini kita bisa copy dari yang ada. Misalkan kita pilih, ini kita bisa copy, lalu kayak di cat biasa ya, tentukan titik awal, geser, titik akhir tujuan kopinya di mana. Nah, kalau diperhatiin di sini, garis level yang hasil copy, dia berwarna hitam. Dan garis level yang kita buat tadi, dengan tool level dia berwarna biru. Ini menunjukkan sebenarnya view-nya, corresponding view-nya. Pada saat kita menggunakan level tool seperti ini, dia akan membuat view secara otomatis. Karena di sini di option bar di sini ada centang make plan view. Lalu kita bisa atur plan view mana aja yang mau kita buat, apakah ceiling plan, floor plan, structural plan. Ini kita geser, maka dia akan ngebuat ini secara otomatis. Tapi kalau ini di copy, seperti ini, nah view-nya tidak akan dibuat secara otomatis. Untuk ngebuat view-nya, generate view dari level yang kita copy, di sini kita bisa generate. Jadi floor plan, ceiling plan, dan structural plan tadi bisa kita generate dari view, plan view, lalu kita bisa pilih floor plan, ceiling plan, atau structural plan. Misalkan floor plan, nah di sini ada 2 level yang belum ada nih, level 4, level 6. Klik OK, maka dia akan generate level 4. Kalau kita cek lagi, di sini dia akan berwarna biru. Dan karena ini berupa objek, tentunya ini bisa kita pilih dan kita hapus. Karena level itu punya corresponding view, dia akan kasih warning biasanya. Ya, ini juga akan terjadi kalau kita berusaha menghapus garis section ataupun titik elevasi. Jadi dia akan kasih warning bahwa view yang terkait di sini akan di-delete juga. Kalau kita klik OK, maka view-nya juga akan hilang di project browser. Nah, kalau lihat di 3D ya, garis level ini kita bisa atur juga panjangnya. Selain kita bisa tarik secara manual dari elevation atau section, kita juga bisa atur panjangnya secara otomatis sampai dia melingkupi seluruh objek yang ada. Nah, di sini kita tinggal pilih. Saya akan pilih semua garis levelnya sekaligus. Klik kanan, lalu pilih di sini ada Maximize 3D Extend. Klik Maximize 3D Extend, maka garis level ini akan diperpanjang secara otomatis sampai melingkupi seluruh objek 3D yang ada. Kalau lihat di tampak, garis level ini juga otomatis diperpanjang. Lalu jika ada garis yang bertumpuk seperti ini, supaya ini kelihatannya lebih jelas, misalnya ini skalanya 1/100 ya, kalau 1/50 dia pasti akan lebih kecil anotasinya. Karena objeknya yang membesar sehingga anotasinya dia akan terlihat lebih kecil, tapi kalau di skala yang lebih kecil, di sini kita bisa atur supaya garis level ini nggak numpuk tulisannya. Kita bisa pilih garis level ini, nanti di sini ada namanya add elbow kayak gini. Kalau ini diklik, dia akan ngebuat elbow. Nah, di sini kita bisa atur anotasi garis levelnya supaya dia ada elbow-nya sehingga dia nggak tumpuk-tumpuk satu sama lain. Ini harus dilakukan di tiap view karena tiap view ini beda-beda semua ya.
Jadi tiap view satu persatu ini harus dikasih garis elbow-nya kalau mau dirapikan secara anotasinya. Karena garis level ini dia menjadi datum bagi pada dasar semua objek yang ada di file Revit project ini. Jadi di awal dia harus dibuat terlebih dahulu supaya kita tahu nih harus letakin di mana. Jenis datum yang kedua adalah grid. Grid ini dia dibuat di floor plan atau semua plan view sebenarnya, floor plan, ceiling plan, atau structural plan. Ini bisa dibuat lebih belakangan, karena pada dasarnya garis grid ini dia akan menjadi datum untuk objek struktural, seperti kolom atau balok. Pada saat conceptual design biasanya garis grid ini belum ditetapkan, cuman di tahap yang lebih lanjut kita akan menetapkan garis grid ini. Sama kayak objek level, garis level, di sini ada arsitektur grid, atau di structure juga ada grid. Cara bikinnya juga sama. Tarik garisnya seperti ini. Nah, secara penamaan dia akan juga otomatis ngikutin nama sebelumnya. Tapi pasti ya kita bisa rename dengan double klik aja nih teksnya ini. Misalnya ini kita ganti jadi A. Dan juga sama kayak garis level, pada saat kita ngebuat ini sebaiknya dibuat sejajar dengan garis grid yang sudah ada sebelumnya. Nah, di awal pada saat kita meletakkan garis grid ini kita nggak perlu terlalu presisi, karena ini kita bisa atur kepresisiannya dengan dimensi. Dari annotate kita kasih aja dimensi align dimension. Seperti ini. Nah, dari sini baru kita bikin dia lebih presisi. Misalnya ini kita bikin 6000. Terus pilih garis grid yang mau digeser 3500. Oke, ini 6500. 3500. Begitu pula garis grid yang ini juga sama. Ini kita bisa geser. Kita pilih, lalu ketik aja angkanya berapa. Kalau kita mau geser bareng-bareng, misalnya nih garis grid ABCD ini kita mau geser nih ke atas nih. Kita pilih aja garis gridnya ini, 4-4-nya. Nah, pada saat dia udah ada dimensi seperti ini, dia akan ada pilihan Activate Dimension. Klik Activate Dimension, nanti ada salah satu ini, kita bisa klik yang atas atau yang bawah, dia akan jadi biru ya. Nah, di sini kita bisa input berapa jaraknya. Lalu garis grid juga kita bisa atur headnya dia ada di mana. Ini juga berlaku untuk garis level. Kalau kita pilih garis grid ini, di sini ada checkbox atau istilahnya bubble. Kita bisa tunjukin bubble ini dia ada di sisi mana. Kiri kanan atau atas bawah. Begitu juga di elevation, garis grid ini juga akan kita bisa lihat kalau kita bikin section atau elevation.
dia ada di mana. Terus ini akan tampil di semua view, plan view, floor plan, ceiling plan. Panjangnya juga bisa diatur sama kayak garis level tadi. Terus juga sama ini kalau kita mau pilih semuanya, saya akan pilih semuanya sekaligus. Terus di sini kita bisa maximize 3D extend, maka dia akan dipanjangin sampai melingkupi semua garis 3D-nya. Di elevation juga dia akan ada. Saya nyalakan di VG-nya. Di 3D nggak ada sih kalau 3D. Baik garis level maupun grid ini dia akan nanti anotasinya tergantung dari crop view-nya. Jadi misalkan nih view ini posisinya dia di uncrop statusnya. Tapi kalau view ini kita crop, seperti ini. Nah, anotasi garis grid dan level ini dia akan adjust panjangnya sesuai dengan kotak cropping yang kita tetapkan ini. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu khawatir panjangnya jadi terlalu panjang, tapi garis level dan grid itu pada dasarnya dia harus melingkupi semua objek 3D-nya. Nah, lalu juga garis grid ini kalau kita lihat di tampak, saya nyalakan garis gridnya. Garis grid dan level dia di tampak atau section dia harus dipastikan dia berpotongan. Karena pada dasarnya garis grid ini dia akan tampil di semua floor plan atau ceiling plan atau structural plan yang ada. Namun jika garis grid ini dia tidak memotong garis levelnya, misalkan seperti ini. Misalnya garis grid ini dia tidak memotong garis level roof. Di level roof ini garis grid ini dia tidak kelihatan jadinya. Sehingga di sini pastikan dia berpotongan dengan garis level yang ada. Jika kita ngebuat level baru, setelah kita bikin garis grid, seperti ini. Nah, di sini juga tidak motong. Kalau ini nggak motong, di sini di floor plan level 7 ini dia juga nggak akan terlihat. Tapi kalau dia motong ke atas, nah di sini baru dia akan kelihatan garis gridnya di floor plan level 7 ini. Kalau garis grid ini dia dihapus, biasanya dia nggak akan ada warning karena dia tidak ada objek terkait nih sekarang, view-nya juga nggak ada. Jadi garis grid ini nggak punya view, beda sama level yang tadi punya view. Garis grid dia tidak punya view ya. Lalu sama kayak level dia juga bisa punya elbow. Kalau kita mau tambahin elbow-nya seperti ini, misalkan ada garis grid yang mepet, kalau mau dilurusin lagi tinggal diposisikan dia lurus lagi aja.